Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Muskaf 12 yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah atas rahmat dan inayah Allah. Pada kesempatan malam ini, kita dapat bersama-sama bermajlis secara online dalam kajian fikih ibadah, yaitu membahas kaifiat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pertemuan kita sudah membahas dari mulai sujud, takbir, kemudian mengangkat kedua tangan, cara meletakkan di atas tangan, yaitu bahwa tangan kanan itu diletakkan di atas tangan kiri, bukan di sikut, tetapi di ar-rusgu, di pergelangan. Walaupun memang ada juga yang suka meletakkan ini. Tapi menurut hadis yang sahih dan sahih bahwa meletakkan tangan itu di sikut yang ujung ini yang ada pergelangan. Kemudian posisi arah pandangan kita melihat ke tempat sujud, kecuali pada saat kita bertahiyat, tasyahud. Ketika tasyahud berisyarat, maka pandangan kita itu tidak melebihi dari ujung jari kita. Nah, kemudian sekarang dalam catatan slide saya ini membaca ta'awud sebelum al-Fatihah. Di slide 29 kalau nggak salah. Terus ke atas. Ya. Ini tadi. Ta'awud. Bukan yang itu. Kalau ini berdasarkan ini 29, tapi berdasarkan. Oh, sebentar. Nah, ini Pak. Setelah kita membaca doa iftitah, kemudian di slide ini temanya tentang membaca doa iftitah dan ta'awud. Membaca doa iftitah dan membaca ta'awud. Membaca doa iftitah itu ada beberapa contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah bacaan doa iftitah yang pendek, yaitu sumbernya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak sholat malam, beliau takbir lalu berdoa, Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Subhanaka, maha suci Engkau, wa biham Allahumma, ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kedudukanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Summa yaqulu, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca A'udzu billahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. A'udzu billahis samiil alim, aku berlindung kepada Allah, zat yang maha mendengar, yang maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk, min hamzihi, yaitu dari bisikannya,
setan yang suka humazat, membisik-bisik, wa nafkhihi dan tiupannya, wa nafsihi dan ludahnya atau bujukan, tipuan dan rayuannya. Nah, inilah doa iftitah yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat malam. Dan tentu saja doa ini bisa juga dibaca dalam sholat wajib. Jadi kalau kita ingin membaca doa iftitah yang pendek, maka doanya adalah Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu setelah itu membaca a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ini isti'adah atau ta'awud yang panjang. Kalau yang pendeknya seperti yang biasa kita baca kalau membaca Al-Qur'an, umumnya kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Nah, kenapa kita harus berta'awud kepada Allah? Nah, kalau kita melihat beberapa keutamaan dari ta'awud itu, diantaranya kata para ulama itu toharatun lil fami, bahwa ta'awud itu tujuannya untuk mensucikan mulut kita, imma kana yata'atahu minal lagwi warrafas, dari apa-apa yang dilakukan oleh mulut kita, seperti lago, perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak ada maknanya, kemudian rafas, perkataan yang jorok dan kotor. Nah, sebelum kita membaca kalamullah, sebelum kita membaca ayat-ayat Allah, maka mulut ini harus dibersihkan. Kalau mau makan dibersihkan dengan sikat gigi. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dibersihkan dengan ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar dan maha tinggi. Agar mulut kita ketika kita mau membaca Al-Quran. Nah, kemudian berikutnya ada lagi doa iftitah yang pendek juga. Sumbernya dari sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, baina nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu saat kami sholat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz qala rajulun minal qaum. Tiba-tiba seorang mengucapkan, ada seorang lelaki dari kaum mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah yang maha besar dan segala puji bagi Allah, pujian yang baik, dan maha suci Allah baik waktu pagi maupun waktu petang. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qail. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca doa itu? Manil qailu kalimata kaza wa kada. Siapa yang membaca kalimat ini dan ini? Faqala rajulun minal qaum. Kemudian seorang dari kaum itu mengatakan, ana ya Rasulullah, yang membacakan kalimat-kalimat itu adalah aku. Qala, kata Nabi, ajibtulaha futihat laha abwabus sama. Kata Nabi, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi. Futihat laha abwabus sama, maka dibukakanlah pintu-pintu langit karena kalimat tersebut. Jadi kalau kita mau membaca doa iftitah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dengan ini juga bagus. Dan ini membuat kagum Nabi, bahkan pintu langit terbuka. Memang yang membacakan bacaan ini pada asalnya adalah sahabat Nabi. Akan tetapi pada saat itu dibenarkan, diakui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena doa ini diakui oleh Rasul,
secara hukum itu sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengajarkan hal tersebut. Jadi jangan keliru menyikapi peristiwa hadis, karena hadis-hadis seperti ini seringkali dijadikan argumentasi oleh sebagian orang bahwa tuh para sahabat juga telah berbuat bid'ah katanya. Para sahabat juga mengarang-arang atau membuat aturan sendiri, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Nah, sehingga kita pun boleh membuat satu bacaan-bacaan tertentu untuk menambah keafdalan. Nah, tentu saja kalau analoginya adalah peristiwa di zaman sahabat Nabi, ini tidak tepat. Kenapa? Karena hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita melihat kaidah-kaidah ilmu hadis, pertama ada yang bersifat qauliyah. Yang bersifat qauliyah itu adalah langsung ucapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara qauli. Dan sifat atau karakteristik dari hadis qauliyah itu biasanya dimulai dengan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau misalnya sahabat mengatakan sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian yang kedua, karakteristik hadis itu ada yang disebut dengan hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Artinya sahabat menjelaskan perbuatan-perbuatan Nabi. Dan ciri-cirinya biasanya diawali dengan kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat demikian. Kemudian ada kalanya dengan ro'a. Ro'a itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat seperti ini. Itu namanya fi'liyah. Kemudian yang ketiga, hadis itu ada yang bersifat takriri, artinya persetujuan atau pembenaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh hadis takriri itu adalah hadis yang ini, yang sedang kita baca, yang kita lihat bersama-sama. Jadi Ibnu Umar mengatakan, pada satu ketika kami sholat bersama Rasul, tiba-tiba ada seseorang dari kaum yang membaca doa Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Maka kemudian Rasul berkata, siapa itu yang membaca kalimat itu? Bagus sekali. Kata rajulun minal qaum, ana ya Rasulullah, aku yang membacakan itu. Maka kemudian Nabi mengatakan, ajibtulaha, aku kagum terhadap doa itu, futihatlah abwabus sama, dan pintu-pintu langit pun terbuka dikarenakan doa tersebut. Nah, kemudian doa berikutnya ya. Doa berikutnya adalah doa ini agak sedikit panjang doanya. Kalau dua doa tadi pendek, sekarang agak panjang. Yaitu sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wal qiraah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam antara takbiratul ihram dan baca Al-Fatihah. Nah, fakultu, kemudian aku bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku wahai Rasul, iskatuka baina takbiri wal qiraah ma taqulu. Demi ayah dan ibuku wahai Rasul, mengapa engkau diam antara takbir dan Al-Fatihah? Ma taqulu, apa yang Anda baca? Qala, kemudian Nabi menjawab, aqulu, pada saat itu aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas.
Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i bisalji wal ma'i wal barad. Nah, rawahu sab'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 imam ahlul hadis. Nah, kata Nabi, aku baca doa ini. Allahumma ya Allah ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah dari aku. Wa baina khotoyaya, dan di antara kesalahan-kesalahan aku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Jauhkanlah aku dari dosa-dosa seperti jauhnya antara timur dan barat. Jadi dari mulai kita melaksanakan sholat, apabila kita merenungkan doa-doa yang kita baca, apabila kita mentadaburi doa-doa yang kita ucapkan, maka dari awal kita membaca dalam sholat itu sudah memohon perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa-dosa sebagaimana jauhnya timur dan barat. Dan tentu saja doa ini bukan hanya ucapan lisan. Jadi permohonan kepada Allah agar kita dijauhkan dari dosa sejauh timur dan barat, ini bukan hanya permohonan dari lisan. Akan tetapi doa ini mestinya diusahakan oleh anggota badan kita. Bahwa kita berusaha menjauh sejauh-jauhnya dari berbagai potensi yang akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dosa. Baik itu dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati, ataupun dosa amal perbuatan. Kemudian, Allahumma naqqini. Doa yang kedua, ya Allah naqqini, bersihkan aku. Min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahan aku. Kama yunaqqas saubul abyadu minad dannas, sebagaimana dibersihkan, dijaga kebersihan baju yang putih dari segala kotoran. Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bisalji, dengan air salju, wal ma'i, dengan air, wal barad, dan wal ma'i, dan dengan air embun, ya. Dengan air salju, dengan air es, atau dengan air embun. Nah, inilah doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, ini lebih panjang. Nah, doanya ini lebih panjang dan biasanya oleh kebanyakan orang doa ini dibaca hanya sepotong saja, tidak dibaca seluruhnya. Padahal kalau kita melihat dari redaksi doa ini, itu cukup panjang. Dan ini adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk melaksanakan sholat, beliau berdoa, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa ataraftu bizambi faghfirli dzunubi jami'an innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang terpanjang. Dan isi doa ini luar biasa lengkapnya. Yang pertama, wajah tu wajhi, ya Allah aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada Tuhan
kepada zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi as-samawat, langit-langit. Menunjukkan bahwa langit itu bukan hanya satu, banyak. Dan di dalam Al-Quran disebutkan langit itu ada 7. Sab'a samawat. Alladzi khalaqa sab'a samawati wal ard. Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 7 lapis langit ini dibuktikan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Mi'raj. Seperti yang sekarang banyak dibacakan kisahnya. Di masjid-masjid sekitar rumah saya ini sedang ramai membacakan sirah atau sejarah-sejarah Isra Mi'raj, karena diyakini di kita bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu katanya pada tanggal 27 Rajab yang jatuh besok, ya, atau hari ini sudah masuk 27 Rajab. Makanya banyak masjid-masjid yang mengadakan peringatan tersebut. Walaupun sebenarnya tidak ada riwayat yang jelas yang menyebutkan yang sahih dan sharih kapan sebenarnya Isra Mi'raj itu terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa peristiwa itu pernah terjadi, ini diyakini oleh seluruh ulama, dan bahkan dalil-dalil hadis-hadis dan ayat Al-Quran itu sangat kuat dan jelas menjelaskan peristiwa gaib tersebut. Namun kapan peristiwa itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Karena itu adalah peristiwa gaib. Peristiwa gaib sebagai bentuk ujian keimanan untuk kaum muslimin. Apakah kita percaya terhadap Nabi atau ragu atau kembali murtad, keluar lagi dari agama atau menolak terhadap kerasulan ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nampaknya dengan Nabi tidak menyebutkan hari dan tanggal peristiwa tersebut menunjukkan bahwa memperingati hari dan tanggalnya itu tidak penting. Yang penting adalah kita memperingati, mengamalkan nilai-nilai ajaran atau oleh-oleh dari perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj disebutkan bahwa langit itu ada 7. Dan ternyata yang dimaksud 7 langit itu adalah langit gaib. Bukan langit dalam pengertian planet. Bukan langit planet Pluto, planet Mars, bukan itu. Tapi yang dimaksud langit dalam ayat-ayat Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi seperti dalam hadis ini adalah langit yang gaib, yang tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit-langit dan bumi, hanifan wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan hanifan yang lurus atau hanifan dengan ikhlas, wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku. Nah, nusuk itu ada 3 pengertian, ya. Istilah nusuk itu yang pertama, nusuk itu adalah dalam pengertian manasik haji. Seperti Nabi mengatakan, khuzu anni manasikakum. Ambillah oleh kalian manasik haji itu dari aku. Jangan membuat manasik sendiri. Kemudian yang kedua, manasik nusuk itu berarti ibadah kurban. Jadi ibadah kurban yang ibadah sembelihan yang kita sembelih di bulan Dzulhijjah, tanggal 10 bulan Dzulhijjah, baik bagi yang tidak haji seperti udhiyah ataupun yang sedang melaksanakan haji yaitu hadyu, itu namanya disebut ibadah nusuk. Kemudian yang kedua, nusuk itu dalam pengertian ibadah secara umum. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki. Nah, ini dalam pengertian ibadahku
wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan wafat aku, lillahi rabbil alamin, semuanya karena Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini menyerahkan diri sepenuhnya, total kepada Allah. La syarika lahu. Allah tidak ada sekutu bagi Allah. Umirtu wa ana minal muslimin. Dan dengan itulah aku diperintah dan aku termasuk golongan orang-orang Islam. Allahumma ya Allah antal maliku, engkau adalah raja, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Anta rabbi wa ana abduka, engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dalam tu nafsi, aku zolim terhadap diri. Jadi dalam doa iftitah ini ada pengakuan dosa, ya. Bagusnya doa iftitah ini ada pengakuan dosa-dosa kita. Zolamtu ya Rob, aku dolim terhadap diri. Dolim terhadap diri itu melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Itu namanya zolim terhadap diri. Kedoliman atau dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu namanya zolim terhadap diri. Kalau dosa yang merugikan orang lain, nah itu namanya zolim terhadap sesama hamba. Nah, dosa menyekutukan Allah itu disebut dengan dzulmun azim, dzulmun dolim yang sangat besar. Nah, ini maksudnya dolim terhadap diri, aku berbuat dosa kepadamu ya Rabb. Wa taraftu bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Wa taraftu bi dzanbi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli dunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Rabb. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini, dan tunjukkanlah aku ya Rabb li ahsanil akhlaq, terhadap akhlak terbaik. Jadi dalam doa ini luar biasa, kita mohon bimbingan, kita mohon petunjuk agar ditunjukkan kepada akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang menunjukkan terhadap akhlak terbaik itu kecuali Engkau. Kemudian wasrif anni sayyi'aha, ya Allah palingkan diriku dari akhlak yang jahat, dari akhlak yang buruk. Mohon kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta, dan tidak ada yang mampu memalingkan dari akhlak yang buruk illa anta, kecuali Engkau ya Rabb. Labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik. Aku akan selalu memenuhi panggilanmu dan aku akan bahagia dengan panggilanmu. Jadi ini sebagai ikrar bahwa kita akan memenuhi panggilan Allah. Panggilan Allah itu adalah salat. Itu panggilan setiap hari. Ketika kita mendengar azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu panggilan Allah. Nah, mestinya ketika mendengar panggilan Allah itu kita bergembira. Labbaika wa sa'daik, akan aku penuhi panggilanmu dan aku bahagia memenuhi panggilan. Kemudian panggilan Allah berikutnya adalah melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itu adalah memenuhi panggilan Allah. Dan mestinya kita juga bahagia dengan panggilan itu. Labbaika wa sa'daik, ya Rob, akan aku penuhi panggilanmu dan aku juga bahagia dengan panggilan. Kemudian panggilan terakhir nanti adalah panggilan kematian. Jadi kita semua ini adalah menunggu panggilan yang terakhir, yaitu panggilan kematian. Maka kematian ini juga harus disambut dengan baik. Labbaika ya Allah, aku penuhi panggilanmu, wa sa'daik, aku bahagia dengan kematian ini. Artinya tentu saja tidak akan ada orang yang dengan kematian kecuali apabila dia sudah cukup membawa bekal untuk pulang menghadap Allah. Kemudian wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semua ada pada tangan Engkau ya Rabb.
Nah, akan tetapi kita jangan banyak bertanya ya tentang bagaimana sifat tangan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Allah itu punya tangan, tetapi laisa kamislihi syai'. Tidak seperti manusia, dan wallahu a'lam bishawab. Hanya saja lebih aman kita terjemahkan ayat-ayat atau dalil-dalil seperti ini dengan teks hakikat bahasanya saja. Adapun hakikat yang sesungguhnya tidak ada yang tahu, kecuali nanti setelah kita berjumpa dengan Allah di taman-taman surga. Wasyarru laisa ilaik, dan asyarru, kejahatan itu tidak layak ditudingkan kepada engkau. Artinya perbuatan jahat itu tidak bersumber dari Allah, perbuatan jahat itu bersumber dari diri kita sendiri. Ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita. Aku hidup karena pertolonganmu dan akan kembali kepadamu. Maha suci, maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu. Jadi kalau kita hafal doa ini sangat bagus. Doa ini bermakna ikrar, perjanjian yang kuat antara kita dengan zat Allah Subhanahu wa taala, mulai berjanji bahwa kita menghadapkan wajah atau seluruh badan kita kepada Allah, tidak akan musyrik, lalu menyerahkan, mengikrarkan seluruh ibadahku, salatku, hidup dan matiku karena Allah, dan kemudian kita mengakui dosa-dosa kita, memohon ampun dari seluruh dosa, serta berikrar janji akan memenuhi dan bahagia dengan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 doa yang diajarkan oleh Nabi. Doa iftitah itu adalah subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kemudian doa yang kedua, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang ketiga, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqas sawbal abyadu minad danas. Allahumma gsini min khotoyaya bisaji wal ma'i wal barad. Dan yang terakhir, doa yang panjang. Nah, apakah semua doa ini dibaca semua? Nah, tentu saja tidak dibaca semua. Doa ini ditakhyir, dipilih gitu. Misalnya sewaktu-waktu kita baca yang panjang, waktu lain kita yang agak panjang, waktu lain kita baca yang agak pendek, di waktu lain kita baca yang pendek. Tidak apa-apa. Dan tidak disyariatkan doa ini dibaca lengkap semuanya, 4-4-nya dibaca. Karena ini juga riwayatnya bermacam-macam, menunjukkan bahwa Nabi itu suka berganti-ganti membaca doa iftitah. Dan setelah itu kemudian Nabi membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Lalu kemudian lanjut membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah. Nah, kesimpulan dari bab doa iftitah ini, coba saya beri. Nah, kesimpulannya adalah pertama, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di dada di dalam sholat, sedang posisi berdiri. Sekali lagi, menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri di dada dalam sholat, sedang posisi berdiri, sedang membaca Al-Fatihah dan surat, itu hukumnya wajib. Yang dimaksud di dada itu, maksudnya adalah seperti yang dikemukakan oleh Imam Muslim. Sebentar. Yang dikemukakan oleh Imam Muslim bahwa disimpannya itu adalah di bawah dada, di atas pusat. Di sini, Pak. Di ulu hati ya. Jadi tidak
Seperti ini. Juga ini mah pusar, tapi di bawah dada, di atas pusar. Nah, tepatnya di sini, di pas ulu hati, ditekan. Ini yang dimaksud menyimpan tangan di dada, ya, bukan di sini. Karena ada juga yang seperti ini, bukan juga di sini. Ini di pusar namanya, tapi di bawah dada, di atas pusar. Itu nampaknya dari kesimpulan Imam Muslim menjamu dari beberapa hadis, yaitu karena sebagian hadis ada yang menyebutkan di dada, sebagian hadis ada yang menyebutkan di surah, di pusat. Maka di dalam Sahih Muslim itu ada bab buat yumna ala yusra, bab menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri, pada takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram, di mana posisinya tahta sadri fauqa surrah, di bawah dada dan di atas pusar. Nah, jadi seperti ini posisinya. Kemudian yang kedua, pandangan di dalam sholat tidak boleh melebihi batas tempat sujud. Kecuali pada duduk tasyahud, pandangan kita tidak melebihi isyarat telunjuk. Sampai ada peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita memalingkan mata keluar dari tempat sujud, apalagi melihat ke langit, maka diancam oleh Allah tidak akan dibalikan lagi pandangannya. Ini sebagai bentuk ancaman yang keras. Kemudian yang ketiga, dilarang sholat melebihi tempat sujud, apalagi melintas, apalagi melihat ke atas. Dan yang ketiga, yang keempat, bacaan doa iftitah ada beberapa pilihan dan disesuaikan dengan kebutuhan orang yang membaca. Kalau mau baca panjang silahkan, baca pendek, yang pendek juga dipersilahkan. Dan tambahan lagi, tidak boleh kita memejamkan mata pada saat sedang sholat, karena perintahnya adalah melihat ke tempat sujud. Nah, itu kesimpulan tentang beberapa ketentuan mulai dari doa iftitah, mulai dari takbir sampai doa iftitah. Nah, kemudian barangkali ada pertanyaan dulu sampai di sini, dipersilakan. Ya. Baik, kita break dulu. Silakan, barangkali ada jamaah yang mau bertanya. Bila belum, Pak Ustadz, itu kan ada yang dicontohkan 4, ada yang dicontohkan Ustadz ada 4 doa iftitah. Saya pernah mendengar itu ada sampai ada yang menyatakan ada 9, ada juga lebih dari itu, Tad. Ini Ustadz 4 itu memang hanya dicontohkan atau memang ada yang lain yang tidak dicontohkan sama Pak Ustadz? Kemudian itu yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah disampaikan tadi kan sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan itu yang dicontohkan Rasulullah seperti apa? Apakah doa iftitah pada saat sholat sunnah atau tahajud atau mungkin sholat wajib itu Rasulullah itu kapan menggunakan doa itu? Gitu. Barangkali ada petunjuk lain di luar itu, gitu Pak Ustaz. Yang pertama, bahwa doa iftitah itu memang ada beberapa macam, ya. Namun yang populer itu ya 4 itu tadi yang saya posting di situ. Tapi kalau kita melihat beberapa riwayat lain, cukup banyak juga. Di luar itu ada juga bacaan-bacaan yang pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling populer adalah yang 4 tadi. Dan ini dibaca oleh Rasul, yang dimaksud sesuai kebutuhan itu dengan melihat situasi dan kondisi, gitu. Dengan melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya sedang terburu-buru dalam sholatnya, maka biasa Rasulullah itu membaca surat doa iftitah yang pendek. Bahkan bukan hanya doa iftitah yang pendek, baca surat-surat yang pendek. Tapi kalau
doa kalau Rasulullah sedang sholat nyantai dan apalagi di sholat malam, itu biasa Rasulullah itu membaca doa iftitah yang panjang. Seperti Allahumma ba'id baini, kemudian doa yang tadi ini, wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Nah, itu apabila waktunya cukup panjang. Jadi yang dimaksud sesuai kebutuhan adalah melihat keadaan waktu gitu. Karena seorang yang dinilai khusyuk sholat itu juga bukan seorang yang asik sendiri. Mau baca doa iftitah yang panjang, surat panjang, terserah saya, misalnya jadi imam. Tapi orang yang dinyatakan khusyuk dalam sholat itu dia memperhatikan kondisi jamaah. Apakah ini jamaahnya banyak yang musafir atau mukimin, ada yang musafir atau ada yang sakit, maka di situ disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, itu maksud sesuai dengan kebutuhan. Jadi silahkan pilih gitu, Pak. Tidak berarti bahwa ini khusus untuk sholat wajib, ini khusus untuk sholat sunat, tapi Nabi memberikan beberapa contoh doa iftitah ini, mangga silahkan pilih. Hanya saja jangan sampai doa iftitah itu ditinggalkan sama sekali. Karena Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan doa iftitah. Gitu. Baik, Ustadz, ini ada satu pertanyaan mungkin dari Ibu Fadilah Turinda, silakan karena sudah raise hand. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz, Assalamualaikum Pak Aher. Ya, waalaikumsalam. Maaf, off cam. Pak Ustadz, maaf barangkali tadi kurang lengkap saya dengerinnya. Jadi untuk berdoa itu bagusnya pas posisi berdiri atau duduk. Maksudnya apa, sebelum salam atau intinya duduk, posisi duduk. Lalu kenapa kalau tadi saya bila salah dengar, kenapa waktu berdoa kita nggak boleh menghadap ke atas gitu? Nah itu terus maaf satu lagi, berdoa itu apa harus maaf dengan contoh-contoh doa Nabi yang tersebut, atau kita bisa dengan bahasa kita sendiri? Saya pernah dengar kalau misalnya dengar dari penjelasan penceramah gitu, ada seorang ibu, dia tiap pagi atau intinya sering berdoa bahwa pengen anak-anaknya mohon ini sikapnya, ini apa tuh perilakunya seperti tidak jauh seperti Nabi Muhammad gitu kan, maksudnya panutan kita semua gitu. Itu alhamdulillah katanya putra-putranya baik gitu, maksudnya bagus gitu, nurut-nurut atau gimana gitu, berbakti gitu. Nah itu Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, apakah berdoa itu sambil berdiri atau sambil duduk? Berdoa itu boleh sambil berdiri, boleh juga sambil duduk. Tergantung kesempatannya. Kalau memang ada kesempatan berdoa sambil berdiri, ya berdoa sambil berdiri. Seperti doa iftitah. Doa iftitah itu kan memang dibaca pada saat kita sambil berdiri. Dan itu memohon kebaikan-kebaikan kepada Allah yang tadi luar biasa ya. Nilai permohonannya itu luar biasa dari doa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berdoa itu paket sambil berdiri itu. Kapan? Pada saat kita memulai sholat. Nah, nanti ada lagi paket doa yang sambil duduk, yaitu pada duduk tasyahud atau pada saat kita selesai sholat. Fi duburi kulli sholatil maktubah, setelah selesai sholat wajib. Ada lagi doa yang dipraktekkan, yang dibacakan sambil bersujud. Sambil bersujud, yaitu doa setelah bacaan tasbih-tasbih di dalam sujud. Ada lagi doa yang dipraktekkan sambil telunjuk, kemudian ini kanan ya, nampaknya ini terbalik itunya kameranya, jadi seperti terlihat kiri.
dengan mengangkat telunjuk seperti pada saat khutbah Jumat, ada juga yang dilakukan sambil berdiri mengangkat tangan. Jadi doa-doa itu ada yang satu paket dengan posisi gerakan. Ada yang sambil berdiri, ada yang sambil sujud, ada yang sambil duduk. Jadi tergantung kesempatan doanya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak boleh berdoa melihat ke atas? Maksudnya bukan berdoa ini, Bu, tapi dalam sholat. Oh, ya maaf. Dalam sholat. Kalau berdoa, kalau perlu melihat ke atas, ada doa yang diperintahkan melihat ke atas. Yaitu pada saat kita meminta untuk menghentikan air hujan itu. Oh, ya. Supaya tidak turun hujan, supaya hujan tidak turun, kita berdoa ke atas sambil melihat langit dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi, seperti misalnya Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wa dirab wa butunil audiyat wa manabitis syajar. Itu sambil melihat ke atas. Jadi doa itu ada yang memang sambil nunduk, ada juga yang melihat ke atas. Ini juga semua ada petunjuk-petunjuknya. Nah, adapun yang tadi saya sampaikan itu bukan dalam konteks berdoa, tapi ketika kita sedang sholat. Sampai dikatakan oleh Nabi, layan tahunna andalik awlatuh tofanna absaruhum. Berhentilah mereka dari perbuatan tersebut, atau pandangan mereka akan disambar. Malah di dalam hadis lain, tidak akan dikembalikan lagi. Saking tidak bolehnya kita sholat melihat ke atas atau ke depan. Nah, tetapi dianjurkan untuk melihat ke arah tempat di mana kita nanti akan bersujud. Ini kaifiat di dalam sholat. Kemudian apakah berdoa boleh dengan bahasa kita? Pada asalnya berdoa itu adalah dengan bahasa kita. Ya, karena kita kan memohon, ya, menyampaikan permohonan. Kalau kita menyampaikan permohonan itu tentu saja harus dengan yang kita paham. Kita menyampaikan permohonan dengan bahasa Arab tapi nggak paham, kan tidak akan connect gitu, tidak terkoneksi dengan Allah, tidak jelas ini teh minta apa gitu. Jadi pada asalnya berdoa itu dengan bahasa kita. Hanya kemudian ada doa-doa yang sifatnya maksurat. Maksurat artinya doa itu sudah diajarkan oleh Nabi, bukan hanya caranya, tapi diajarkan caranya, diajarkan waktunya, malah ditentukan tempatnya, dan dicontohkan redaksi doanya. Nah, itulah yang disebut doa-doa maksurat. Nah, ketika kita membaca doa-doa maksurat, maka ini memiliki double afdaliyah, double keutamaan, double faidah. Yang pertama, kita akan memperoleh inti atau permohonan-permohonan terbaik itu. Ya, seperti doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi. Pertama, kita akan memperoleh kebaikan-kebaikan dari doa tersebut. Yang kedua, kita dinilai mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ibu hafal doa-doa maksur, bagaimana ini kalau meminta anak yang soleh, bagaimana kalau kita ingin berlindung dari bala dan bencana, bagaimana doa bersyukur. Kemudian kita menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi atau doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka keutamaannya itu menjadi double. Pertama, mendapatkan manfaat dari isi doa tersebut. Yang kedua, kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita menghafal doa-doa maksur karena cukup banyak. Tapi dengan berdoa bebas dengan bahasa kita juga itu tidak apa-apa. Kalau memang dalam kesempatan yang tidak ditentukan redaksi doa-doanya. Begitu. Oh iya, terima kasih Pak Ustadz. Soalnya saya kok,
saya kadang ya nggak kadang sering juga waktu selesai sholat apa kedua tuh kan seakan-akan kita kayak memohon pada Allah langsung gitu ya, kayaknya Ya, menghadap ke atas terus saya salah saya. ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Baik, silakan. Barangkali ada jemaah yang lain mau bertanya. Pak Ramlan kayaknya siap. Ya, izin bertanya Ustadz. Silakan Pak Ramlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau saya baca di buku Sifat Salat Nabi dari Nasruddin Al-Albani, itu memang ada 12 macam doa iftitah Ustadz ya. Mungkin pertanyaan saya begini Ustadz, seperti yang saya sampaikan tadi yang wajah tu wajahiyah itu, selama ini terus terang saya membacanya sepertiga yang saya tahu Ustadz. Kalau saya lihat tadi sampai terakhir kan sampai tabarak wa ta'ala wa tubu ilaika sampai itu. Yang selama ini kan baru wa ana awalul muslimin sampai situ. Itu gimana itu kasusnya nanti kalau sudah begitu? Itu satu. Yang kedua, ta'awudz itu hanya untuk rakaat pertama Ustaz ya, setelah iftitah ya. Kalau yang selanjutnya Al-Fatihah rakaat berikutnya nggak perlu ta'awudz lagi Ustaz ya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana kalau kita membaca doa hanya sepotong? Sepertiga. Apakah sepertiganya aja? Apakah sah atau tidak sholatnya? Nah, kembali kepada rukun, bahwa doa iftitah itu bukan rukun. Jadi, kalau kita bertanya tentang sah dan tidak sahnya sholat, insya Allah sholatnya sah. Karena rukun bacaan dalam sholat itu dihitung dari membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah, pertama surat Al-Fatihah, kedua ruku, ketiga i'tidal, bangkit dari ruku, keempat sujud, kelima bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, dan keenam sujud. Itu rukun. Nah, adapun doa iftitah ini termasuk sunnah sholat. Nah, tetapi walaupun sunnah, kalau kita sengaja meninggalkan sunnah ini, maka ada konsekuensi. Berarti kita menentang terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu selalu membaca doa iftitah yang bervariasi itu tadi, sampai ada 12 macam doa iftitah. Ya. Nah, tetapi kalau kita memang hafalnya hanya sepertiganya, nggak apa-apa. Sepertiganya juga. Bahkan sebenarnya tidak membaca juga kalau tidak terkejar waktunya langsung membaca surat Al-Fatihah, itu tidak masalah. Nah, hanya saja kita sudah kehilangan kebaikan-kebaikan yang dimohon di dalam doa tersebut. Nah, sekarang sudah tahu bacaannya ternyata panjang, dan kelanjutan dari bacaan yang panjang ini luar biasa. Ya. Isi doanya sangat bagus, maka tentu kita harus ada ijtihad, ada mujahadah. Ada kesungguhan untuk menghafal gitu Pak. Menghafal ya, bisa menghafalnya bisa bareng-bareng dengan cucu gitu. Misalnya ada cucu sambil bareng-bareng ngajarin doa, itu efektif menghafal sambil mengajar itu. Karena saya juga hafal doa-doa itu hikmah dari mengajar anak-anak sedikit-sedikit, akhirnya kita juga ikut hafal. Karena sering diulang juga Ustaz ya. Ya, sering diulang di dalam sholat. Setelah hafal jangan ditinggal lagi. Karena kalau ditinggal lagi, hafalan apapun hilang lagi. Mau hafalan doa atau hafalan Al-Quran, kita sudah hafal, ditinggal. Jangan ditinggal setahun, ditinggal seminggu aja, atau ditinggal 2 minggu, sudah itu kacau lagi hafalan. Jadi harus diulang terus, karena doa itu adalah kalimat komunikasi. Jadi doa itu adalah bahasa komunikasi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentu saja setiap hari, setiap saat kita harus terus menjaga komunikasi dengan Allah. Begitu. Baik, Ustaz. Yang kedua, ta'awudz, Ustaz. Apakah cukup di rakaat pertama aja? Iya. Oh iya. Ta'awudz itu cukup pada rakaat pertama. Jadi tidak harus membaca ta'awudz setiap
membaca Al-Fatihah. surat Al-Fatihah. Ta'awud itu cukup saja faidza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kita membaca Al-Qur'an, mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu di awal pembacaan. Nah, setelah rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, selama kita belum salam, dalam sholat malam misalnya, sampai rakaat kelima, bahkan Nabi itu pernah mencontohkan witir sampai 9 rakaat tanpa salam, kecuali salam di rakaat ke-9, itu di setiap rakaat itu tidak baca ta'awud, cukup di pertama saja. Nah, setelah kita salam, kemudian mengganti lagi dengan sholat yang baru kita ta'awud lagi. Selama membaca Quran di dalam salat yang belum salam, cukup ta'awudnya pada takbiratul ihram. Selanjutnya tidak ta'awud lagi. Begitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahin masalah ta'awud boleh Jadi kalau kita merasa bahwa misalnya gini, di rakaat pertama kok sepertinya sholat kita agak terganggu gitu. Ya agak khusyuk atau ngelamun atau gimana. Terus pada rakaat kedua kita berniat supaya lebih fokus, lebih lebih khusyuk gitu ya dengan membaca ta'awud dalam hati, itu boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Tidak ada syariatnya. Jadi syariatnya hanya di rakaat pertama. Kalau di rakaat kedua, kalau kita merasa tidak khusyuk, ya tinggal fokuskan saja. Tidak memulai dengan ta'awud. Karena sebenarnya khusyuk itu memang secara bahasa khusyuk itu fokus. Ya. Fokus. Ketika kita sedang fokus mengerjakan satu pekerjaan, kemudian tersimpangkan terhadap pekerjaan lain, maka fokus lagi. Tersimpangkan lagi, fokus lagi. Jadi ibaratnya kita sedang nyetir kendaraan di jalan tol, kan manteng, itu fokus. Nggak lihat kanan kiri. Kenapa? Takut kecelakaan. Kemudian belok sedikit, fokus lagi. Belok sedikit, fokus lagi. Nah, itulah yang disebut dengan khusyuk. Ibarat kita memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, kita takut berbelok. Kalau berbelok ini celaka. Maka kita fokus terhadap jalan yang dituju, fokus terhadap arah yang dituju, fokus juga terhadap gerakan-gerakan kita. Nah, maka khusyuk dalam sholat itu gambarannya seperti itu. Nah, ketika belok sedikit, sedang sholat, ingat apa? Fokuskan lagi. Kemudian setelah fokus, ingat lagi pekerjaan, fokuskan lagi, begitu. Jadi, cara mengendalikan kekhusyuan itu adalah mengendalikan fokus kita, apa nih yang sedang dibaca. Kemudian ini rakaat berapa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah mau ruku atau mau sujud? Nah, fokuslah terhadap gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di saat sholat. Nah, adapun ta'awud cukup saja pada rakaat pertama setelah kita takbiratul ihram. Gitu. Ya. Baik, itu Ibu Nelly Adnan sudah raise hand. Silakan Bu Nelly. Mangga, Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita lagi sholat, kadang-kadang kita lupa ya Ustadz, rakaat yang keberapa. Terus kita di saat sujud sahwi. Nah, saya pernah menanyakan waktu ada kajian, di saat sujud sahwi itu kita membaca Subhanallah man la yanamu wa la yasu. Dan ada yang mengatakan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Tapi waktu saya tanyakan di saat kajian itu, Ustadz, katanya tidak ada hadisnya. Jadi kita cukup bersujud dengan membaca seperti biasa apa yang kita baca gitu. Nah, apakah itu benar? Bagaimana Ustadz? Demikian Ustadz. Terima kasih. Ya. Pertama, sujud sahwi itu hanya disyariatkan ketika lupa tertentu. Yang pertama adalah lupa jumlah rakaat, ragu lupa jumlah rakaat, misalnya
sholat Isya ini apakah sudah 4 atau baru 3? Maka kata Nabi tetapkan 3, karena itu pasti yang yakin, tambah 1, lalu terakhir kita melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan ketika kelebihan rakaat. Ketika kita sadar, wah ini rakaat itu lebih ternyata, yang harusnya 4 jadi 5. Nah, tidak harus diulang sholatnya, salam saja, kemudian sujud sahwi, atau bisa sebelum salam, kemudian sujud sahwi. Yang ketiga, sujud sahwi itu adalah pada saat lupa tidak tasahud awal. Mestinya duduk, tasahud awal ini langsung berdiri ke rakaat ketiga. Maka itu disyariatkan untuk sujud sahwi. Jadi hanya 3 lupa itulah yang sujud sahwi. Sementara lupa bacaan, lupa berdoa, itu tidak harus sujud sahwi. Nah, kalau kecuali lupa Al-Fatihah tidak sujud sahwi, tapi itu diulang sholatnya. Nah, bagaimana kaifiat sujudnya? Kaifiat sujudnya sama seperti sujud biasa, yaitu kita bertakbir, lalu kemudian bersujud, lalu takbir lagi duduk, kemudian takbir lagi sujud, takbir lagi duduk, setelah itu kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah yang namanya sujud sahwi. Apa yang dibaca pada waktu sujud dan duduk sama seperti sujud dan duduk biasa. Nah, seperti tadi yang Ibu katakan, bisa baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahummaghfirli, bisa baca subhana rabbiyal a'la, bisa membaca subhun kudusun rabbul malaikati waruh. Pada saat duduk juga sama. Bacaannya bisa rabbighfirli atau al-maghfirli warhamni wajibuni wahdini warzuqni, dan yang lainnya sama persis. Nah, adapun doa subhana ma la yashu wa la yanamu, memang doa itu betul, tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada sumber riwayatnya siapa sebenarnya yang mengajarkan, dari mana sebenarnya sumber doa tersebut. Yang jelas doa itu bukan bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu kita kembali kepada doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sujud tersebut. Nah, begitu Ibu. Ya, syukron Ustadz, Pak Aher. Ya, terima kasih juga Bu. Selanjutnya tadi Ibu Paul. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Maaf saya nggak pakai ini ya, kamera ya Pak ya, kurang sehat. Lagi vlog ya? Iya, Pak. Begini Pak Ustadz, tentang sholat dengan doa kunut pada waktu subuh, saya ingin mengetahui kesohihannya, apakah memang kita harus melakukan atau tidak. Lalu itu kan ada gerakan-gerakan plus di dalam arena sholat. Apakah kaifiatnya demikian, Rasulullah itu demikian, dan bagaimana keutamaannya tatkala sekarang yang setiap hari itu harus membaca doa kunut. Ya mungkin saya orang yang tidak paham, saya tidak baca kunut. Tapi kalau memangnya itu kunut diharuskan dengan konsekuensi kalau tidak melakukan itu menjadi dosa, ya saya harus melakukan. Tapi kalau memang benar, kalau tidak mungkin ya saya seperti biasa tidak melakukan. Itu mungkin yang pertama ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Terkait kunut, pertama kunut secara umum itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi qanata, kunut atau berdoa setelah bangkit dari ruku sebelum sujud pada rakaat terakhir dari sholat kita itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dilakukan oleh Nabi pada saat terjadi nazilah, pada saat terjadi bencana terhadap Islam dan kaum muslimin, yaitu terbunuhnya para
tokoh-tokoh atau soko guru umat Islam seperti para sahabat-sahabat utama yang terbunuh di Sungai Ridin dan Dakwan, kemudian sahabat-sahabat utama yang terbunuh di Perang Badar, sahabat-sahabat utama yang terbunuh dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan pada saat itu Nabi tidak mampu membalas kecuali dengan doa itu, kecuali dengan doa kunut. Maka Nabi dan para sahabat melakukan kunut selama 1 bulan untuk memohon perlindungan kepada Allah untuk umat Islam dan memohon juga bantuan kepada Allah untuk membinasakan orang-orang yang zalim dari kaum-kaum kafir. Dan itu dilakukan oleh Nabi dalam setiap sholat. Ya, tidak hanya di waktu subuh, tapi di setiap sholat subuh, zuhur, maghrib, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus menerus sampai 1 bulan. Dan tercatat di dalam hadis, di dalam sejarah, bahwa Nabi pernah melakukan kunut nazilah itu sebanyak 3 kali kesempatan. Dan ini disyariatkan juga bagi kita apabila menghadapi nazilah, apabila menghadapi bencana Islam dan kaum muslimin yang kita tidak mampu untuk membalas, kecuali dengan doa, maka disyariatkan juga untuk melakukan kunut nazilah. Nah, kemudian yang kedua, ada sebagian saudara-saudara dan sahabat-sahabat kita yang melakukan kunut itu setiap subuh, baik ada nazilah ataupun tidak. Nah, yang menjadi dalil itu pertama, memang ada hadis riwayat Imam Muslim yang secara terpisah bahwa Nabi kemudian yang kedua, menggunakan dalil bahwa ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi itu qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta faragha minad dunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kunut sampai terpisah dari dunia. Berarti kalau Rasulullah kunut sampai terpisah dari dunia, sepanjang hayatnya Rasulullah melakukan kunut, baik di saat nazilah ataupun tidak ada nazilah. Nah, hanya saja pendapat ini ada beberapa catatan koreksi. Yang pertama, terkait dengan hadis Muslim yang mengatakan bahwa qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi subhi. Rasulullah melakukan kunut pada waktu subuh, itu sebenarnya mestinya harusnya digabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Itu sedang membicarakan topik yang sama, hanya ini terpisah satu. Mestinya hadis itu dipahami dengan hadis nazilah. Ini metode pemahaman thariqatul jam'i namanya. Jadi idza istama'a fil hukmi was sabab, apabila secara hukum dan sebabnya sama, maka digabungkan. Hadis-hadis itu digabungkan, kemudian diambil kesimpulan bahwa sebenarnya yang menjelaskan bahwa Nabi kunut di waktu subuh itu bukan pada situasi yang aman nyaman, tapi itu dalam situasi ada bencana untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hadis yang mengatakan bahwa Nabi kunut subuh sampai terpisah dari dunia, itu sudah kami teliti ya, insya Allah nanti pada satu kesempatan akan saya bahas kupas tuntas secara panjang lebar terkait dengan kedudukan hadisnya. Di kami ada datanya, ternyata hadis tersebut itu dhaif. Jadi sebagian memang ada yang menyatakan sahih, tetapi setelah kami teliti oleh para tim peneliti hadis, teman-teman di pesantren, ternyata hadis itu dhaif. Jadi yang mengatakan Nabi kunut subuh sampai wafat itu dhaif. Dan sekarang hadis itu viral dengan adanya medsos, sehingga banyak yang mengamalkan. Nah, padahal sebenarnya hadis itu tidak dapat dijadikan hujjah. Nah, oleh karena itu, kembalilah kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasar hadis-hadis yang sahih, bahwa kunut itu hanya disyariatkan apabila ada nazilah, ada bencana untuk Islam dan kaum muslimin, terbunuhnya para tokoh-tokoh Islam, dan kita tidak mampu untuk melawan secara fisik.
Nah, adapun kunut subuh saja terus-menerus itu tidak sesuai dengan syariat atau contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Ibu. Ya, baik. Tadi kalau salah ada Pak Heramzah yang siap mau bertanya. Silakan Pak Her. Ya, menyambung dari Ibu tadi tentang sujud sahwi, Ustadz. Tadi kalau tidak salah tangkap, Ustadz mengatakan bisa sebelum dan sesudah salam ya Ustadz ya. Ya. Nah, kalau sesudah salam, apakah sesudah sujud sahwi itu kita salam kembali Ustadz? Itu yang pertama. Kemudian tadi terkait ta'awudz, kalau tidak membaca ta'awudz dari awal, apakah itu sah sholatnya Ustadz? Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama, apakah sujud sahwi itu bisa dilakukan di dalam sholat sebelum salam? Bisa juga dilakukan setelah salam. Nah, kalau kita sujud sahwi setelah salam, apakah kita salam lagi? Tentu saja salam lagi, Pak. Karena itu bagian dari sholat. Jadi sujud sahwi itu bagian dari sholat. Setelah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu ingat, wah tadi itu lupa, rakaat kurang. Atau tadi itu lupa tidak tasyahud awal. Dan ini harus sujud sahwi. Nah, kita duduk lagi, jadi tidak berdiri ya. Tidak Allahu Akbar, itu tidak takbiratul ihram mengangkat tangan. Langsung saja duduk, dalam posisi duduk, dengan duduk iftirosh. Posisi duduk iftirosh, langsung bertakbir, Allahu Akbar, tidak mengangkat tangan. Seperti takbir mau sujud saja, Allahu Akbar, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika al-maghfirli, bangkit, Allahu Akbar, kemudian membaca doa antara duduk di antara dua sujud, takbir lagi, Allahu Akbar, baca doa sujud, Allahu Akbar. Nah, setelah duduk tidak tahiyat lagi. Langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, Pak. Nah, memang ada hadis yang mengatakan walaupun kita melakukan sujud sahwi setelah salam, ada tahiyat lagi. Sebelum salam itu ada tahiyat lagi, tapi yang paling kuat tidak ada tahiyat lagi. Begitu sudah sujud 2 kali, langsung saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap mengucapkan salam karena itu bagian dari sholat dan sholat itu ditutup dengan ucapan salam. Begitu Pak Haji. Di antara dua sujud itu kembali membaca doa di antara dua sujud ya Ustaz ya. Rabbil firli warhamni itu ya Ustaz ya. Ya, baca lagi doa itu. Lengkap. Karena namanya sujud sholat itu satu paket. Jadi bukan hanya 1 kali sujud, tapi 2 kali sujud. Itu satu paket. Jadi baca doa di antara 2 sujud, baca doa sujud, dan baca juga doa duduk di antara 2 sujud seperti biasa. Kemudian tadi ta'awudz itu apakah wajib itu Ustaz? Oh iya. Faidah qara'al Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca Al-Quran, maka bacalah ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau kita melihat perintahnya memang seperti wajib. Tetapi yang namanya wajib itu biasanya ada ancaman gitu. Ada perintah, ada ancaman. Itu yang menunjukkan wajib. Nah, adapun ta'awud itu tidak ada ancaman apa-apa. Hanya saja ini termasuk yang sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat dianjurkan sebelum kita membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, disunnahkan untuk membaca ta'awud. Nah, apabila kita tidak membaca ta'awud, sah sholat kita, tidak apa-apa.
Hanya saja jangan sengaja ditinggalkan. Ternyata lupa kita tidak baca ta'awud. Sah sholatnya. Karena itu tidak termasuk rukun wajib seperti membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, nah itu harus ditambah sholatnya, harus disempurnakan. Itu Pak, nggak apa-apa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Teknisnya mungkin dari yang sujud sahwi itu teknisnya kalau imam yang itu harus kalau berjamaah bagaimana Tad? Apakah itu diikuti juga oleh para makmumnya semuanya begitu atau cukup imam saja Tad? Ya, ketika sholat berjamaah tentu itu lupa bersama, kesalahan bersama. Tidak mungkin makmum melakukan kesalahan. Ketika sholat berjamaah, imam tidak salah, makmum salah, nggak mungkin. Maksudnya kesalahan yang berkonsekuensi, kesalahan yang harus diganti dengan sujud sahwi, nggak mungkin kan? Kalau si makmum itu mengikuti imam, maka sholatnya akan sama dengan gerakan-gerakan dan jumlah sholatnya akan sama dengan gerakan imam. Jadi nggak mungkin makmum melakukan pelanggaran sendiri dalam bentuk pelanggaran yang mengharuskan sujud sahwi. Nah, biasanya dalam sholat berjamaah itu yang melakukan pelanggaran itu imam. Misalnya imam lupa tidak tasyahud, atau imam ragu jumlah rakaat gitu. Dan makmum pun tidak ada yang ngasih tahu. Nah, kecuali makmum ngasih tahu, biasanya nggak jadi ragunya gitu. Umpamanya ketika mau naik ke rakaat kelima, makmum ingat ini udah 4 rakaat, subhanallah, turun lagi. Berarti lupanya kan nggak jadi. Ya. Kalau nggak jadi lupa, nggak usah sujud sahwi. Karena tidak jadi lupanya. Kemudian ketika mau bangkit ke rakaat ketiga, mestinya duduk tahiyat, makmum subhanallah, kata makmum, duduk lagi. Nah, berarti lupanya nggak jadi. Tapi kalau sudah naik, tegak, kata Nabi, kalau sudah tegak berdiri, si imam nggak boleh duduk lagi. Misalnya Allahu Akbar, si tulangnya udah lurus, udah di atas posisi tegak berdiri. Kata makmum subhanallah. Nah, imam nggak boleh duduk lagi kalau sudah tegak. Nah, paling berisyarat saja kepada makmum supaya ikut berdiri. Nah, ini jadi kesalahan bersama. Maka pada saat kita sebelum salam, sujud sahwi dulu 2 kali, baru kemudian salam. Atau nanti setelah salam, sujud sahwi bareng-bareng, baru kemudian salam. Dan sujud itu dilakukan oleh imam, juga diikuti oleh makmum. Kalau imam sujud sahwi, makmum pun ikut sujud sahwi. Atau misalnya kurang di 3 rakaat langsung saja assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Si makmum sudah tasbih tapi tidak terdengar. Nah, nanti setelah selesai sholat diingatkan, Pak Imam, mohon maaf tadi sholatnya kurang dan kita harus menambah tambah satu, kemudian nanti sujud sahwi bareng-bareng. Jadi sujud sahwi yang dilakukan oleh imam itu diikuti juga oleh makmum. Gitu, Pak Haji. Syukuran, Ustaz. Ya. Tadi kayaknya Pak Joko. Silakan Pak Joko. Ya, pertama ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang iftitah. Kalau saya pernah sholat, imamnya itu banyak panjang itu Ustaz. Sedang kita baca iftitahnya pendek. Terus apakah boleh makmum membaca Al-Fatihah? Padahal Al-Fatihah sampai selesai juga imam belum selesai iftitahnya itu Ustaz. Ya. Kedua tadi yang di sholat jahar atau sholat sir? Sholat sholat jahar. Oh. Iya, subuh itu dia baca iftitah panjang Ustaz. Nah, saya belum saya terus langsung baca Al-Fatihah. Apa boleh nggak itu? Iya. Jadi ya, di sholat jahar itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Maksudnya makmum itu tidak wajib baca Al-Fatihah. Apabila masih bisa mendengar imam membaca Al-Fatihah.
Karena tugas makmum adalah wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansit. Apabila Quran itu dibacakan, maka harus didengarkan. Kemudian harus diam. Memperhatikan bacaan imam. Supaya kalau imam lupa, kita bisa mengingatkan, bisa meluruskan. Begitu. Jadi tugas makmum dalam sholat jahar itu hanya mendengar, tidak wajib membaca. Nah, ini imamnya membaca doa iftitah yang panjang. Mungkin tadi yang kita baca doa iftitah yang pendek. Nah, tentu saja durasinya menjadi lama. Kita nggak boleh baca surat Al-Fatihah sendiri, Pak. Karena nanti imam pun akan membaca surat Al-Fatihah gitu. Kecuali kita tidak mendengar sama sekali. Dari mulai doa iftitah sampai surat nggak mendengar bacaan, nah, itu baru dikembalikan kepada masing-masing. Jadi kita sendiri membaca, tapi gerakannya mengikuti gerakan-gerakan imam. Nah, seperti orang yang tuli kan tidak mendengar apa-apa, tapi orang yang tuli juga tetap wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bagaimana Fatihahnya? Fatihahnya ya baca sendiri, tidak mengandalkan bacaan imam. Jadi di saat itu kita boleh menunggu saja, Pak. Kalau kita sudah selesai membaca doa iftitah dan imam belum selesai, kita menunggu saja, tidak membaca surat Al-Fatihah. Gitu. Terus tadi Ustaz, kalau yang kita yang kekurangan rakaat itu tambahan, misalnya diingatkan kan ya, terus tambah berdiri lagi. Itu jika sampai atahiyat juga Ustaz, baca atahiyat terakhirnya. Iya, atahiyat itu tutup dari sholat. Misalnya sholat Isya, ini baru 3 rakaat, makmum sudah salam. Salam diingatkan, Pak Imam kurang 1 rakaat lagi. Nah, itu takbir lagi. Takbiratul ihram lagi, Allahu Akbar. Dia baca Al-Fatihah. Dan setelah membaca Fatihah tidak langsung membaca surat karena suratnya tadi sudah. Karena ini menambah rakaat yang terakhir. Ruku, bangkit, sujud, duduk, sujud, tahiyat lagi. Karena tahiyat itu penutup daripada sholat kita. Nah, setelah selesai membaca doa tahiyat, boleh sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi setelah salam. Dan ketika sujud sahwi setelah salam, kita salam lagi. Jadi salamnya 2. Salam sholat, yang 1 rakaat itu, salam yang 2 sujud itu. Begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Pak Aher, sedikit lagi Pak Aher mengenai sujud sahwi tadi itu. Kalau kata Ustadz tadi jelaskan, kalau kekurangan ya, misalnya sholat asar 4, kita baru lakukan 3. Itu kan kita lakukan sujud sahwinya setelah salam ya Ustadz. Nah kalau misalnya kelebihan, misalnya kita nggak taunya 5 rakaat gitu. Nah itu apakah sama setelah salam juga gitu Ustadz? Iya Bu. Jadi bebas pilih gitu. Oh ya. Kalau mau kelebihan, mau kekurangan, bebas. Mau dilakukan setelah salam, mau dilakukan sebelum salam, bebas. Kapan ingatnya? Karena ada orang yang lupa, plus lupa sujud juga gitu. Itu kan yang repot. Jadi dia lupa sholat, lupa kelebihan atau lupa kekurangan. Pada saat mau sujud sahwi, lupa lagi gitu. Nah ini bagaimana sholatnya? Nah maka oleh karena itu sujud sahwi itu diberikan kelonggaran. Boleh dilakukan setelah salam, boleh juga dilakukan sebelum salam. Karena khawatir nanti begitu nambah rakaat, lupa lagi sujud sahwi. Oh iya. Baik Ustaz Sufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Bu Nelly ya. Baik, yang lain tadi. Boleh lagi. Oh Bu, enggak. Ada yang lain belum? Sebentar Bu. Kalau ada yang lain nanti mungkin bagiannya. Tapi kalau nggak ada bolehlah Bu. Sekarang silakan Bu. Oh belum ada yang lain ya? Belum. Ya mengaik.
Ya, terima kasih. Ya, yang mengenai sujud sahwi saya ya selama ini taunya dari penjelasan apa ya, baca-baca atau dari dengar penjelasan yang lain, yaitu Pak Ustadz kalau merasa kurang sebelum, kalau kelebihan setelah salam. Tahu selama ini saya pahamnya itu. Terus terima kasih tahunya bisa dua-duanya ya Pak Ustadz, sebelum atau setelah. Terus ini Pak Ustadz yang ya. Saya potong dulu ya. Oh, iya. Hadisnya itu kasuistik. Jadi hadisnya kasuistik, memang Nabi kalau kekurangan sebelum, kelebihan setelah, itu kasuistik. Tetapi bukan berarti mengikat gitu. Oh, iya. Mengikat. Prinsipnya bisa apakah mau sebelum salam atau mau salam begitu. Oh, iya. Ya, makasih Pak Ustadz. Terus mengenai yang itu loh Pak Ustadz, yang sholat witir itu saya masih bingung. Seringnya kan kalau ngikuti pas bareng-bareng sholat berjamaah, kok seringnya 2 sama 1 ya Pak Ustadz. Tapi ada juga bisa nggak atau bisa nggak? Pernah ada sih yang mimpin 3 langsung gitu. Jadi bagusnya 2 sama 1 atau 3 langsung. Jadi kalau kita mau tambah fiturnya nggak harus 3 lebih ya. Jadi 3 gitu saya. Nah tadi juga dijelasin Nabi Muhammad pernah fitir 9 rakaat tapi salamnya sekali. Itu maksudnya gimana Pak Ustadz? Masih bingung. Terima kasih. Ya. Pertama, witir itu artinya ganjil. Iya. Jadi witir itu artinya ganjil. Bilangan ganjil itu mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu secara umum semuanya ganjil. Nah, hanya dari sholat yang 11 rakaat itu dilakukan oleh Nabi sebagian ganjil, sebagian genap, begitu. Jadi sebenarnya 11 ini jumlah ganjil, witir. Tetapi dari 11 rakaat ini, sebagian dilakukan oleh Nabi dengan jumlah yang genap, sebagian dilakukan oleh Nabi dengan jumlah yang ganjil. Nah, dalam sholat malam di luar Ramadan, biasanya Nabi itu memilih beberapa cara, melakukan beberapa cara. Kadang witirnya 1, kadang witirnya 3, kadang witirnya 5, kadang witirnya 7, kadang witirnya 9. Itu pilihan yang biasa dilakukan oleh Nabi. Sehingga ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang mau witir 1, fautir, fawahidah. Silahkan witir 1. Siapa yang mau witir 3, silahkan. Mau witir 5, silahkan. Diberikan kebebasan. Jadi intinya sholat witir itu adalah sholat dengan jumlah yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian ada pemahaman fikih yang sampai sekarang menyebar. Kalau dalam sholat tarawih katanya witir itu 2 plus 1. Nah, ini sebenarnya satu logika fikih yang rancu gitu. Masa ada witir 2 plus 1 gitu. Jadi kalau kita melaksanakan 2 rakaat salam kemudian 1 rakaat salam, itu bukan witir kedua-duanya, yang 1 genap karena ini 2, yang 1 witir. Jadi kalau kita melaksanakan salat misalnya 2 sampai 5 berarti 10. Nah, witirnya itu 1 kalau jadi 11. Atau 2 sampai 4 kali salam jadi 8. Kemudian witir 3, maka itulah witir 3. Nah, mana yang baik? Dua-duanya juga baik. Jadi silahkan, mau witir 1 silahkan, mau witir 3 silahkan, atau mau witir 5 juga silahkan dalam sholat malam yang di luar Ramadan. Tapi yang jelas tidak ada dalil yang mengatakan bahwa witir itu 2 plus 1. Dan ini sudah dikoreksi ya. Sudah dikoreksi oleh saudara-saudara kita dari Ormas. Itu kan mohon maaf ya,
bahwa keyakinan witir 2+1 itu dari pemahaman kaum muslimin yang ada di Ormas Nahdlatul Ulama di NU. Jadi witir itu 2+1 katanya. Tapi pernah beredar video itu dikoreksi juga oleh ulama dari NU sendiri. Namanya Gus Baha, itu ada video TikToknya. Katanya ada amal yang aneh dari kalangan orang NU, yaitu witir 2+1. Padahal witir itu ya 1, 2 itu bukan witir tapi genap gitu. Dan itu saya sampai sekarang tidak menemukan bantahan dari kelompok mereka gitu. Dan ini benar bahwa kalau melaksanakan 2 rakaat plus 1 rakaat, itu yang 2-nya genap, witirnya 1, bukan 3 gitu. Itu. Jadi yang benar witir itu niatkan kalau 1 ya 1, kalau 3 ya 3, 1 kali salam, 5 1 kali salam, 7 1 kali salam, 9 1 kali salam. Begitu ya. Oh gitu ya Pak. Ya, makasih Pak. Mohon izin Pak Ustadz, ada satu lagi nambah nih. Masalah sholat tahajud di bulan Ramadan itu dalilnya gimana Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Ya. Sholat tahajud di bulan Ramadan itu kebanyakan menggunakan dalil yang umum. Bahwa sholatul lail masna. Sholat malam itu adalah 2 rakaat. Fa in khifta subha fa'autir biwahidah. Apabila takut keburu subuh, maka witirlah 1. Jadi kebanyakan ulama yang berpendapat bahwa sholat tahajud di bulan Ramadan itu, karena sebenarnya katanya sholat tahajud itu tidak terbatas, ya. Tidak hanya dibatasi 11 rakaat. Menurut hadis yang tadi, sholatul lail itu masna. 2 rakaat. Berapa jumlahnya? Nah, menurut ulama tersebut, tidak ada batas jumlahnya. Maka oleh karena itu, silakan sholat sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Apalagi kalau kita melihat praktek amaliyah di Mekah, ya. Jadi ada awal malam sholat, kemudian nanti tengah malam sholat lagi, katanya sholat tahajud. Terus nanti pas di 10 hari terakhir ada sholat Lailatul Qadar. Karena ada hadis man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar karena iman karena Allah, dosa-dosanya akan dimaafkan. Nah, tapi kalau kita tanya hadisnya, contohnya dari Nabi, apakah ada dulu Nabi pernah melakukan double sholat malam di bulan Ramadan? Awal malam sholat tarawih, tengah malam sholat tahajud, akhir malam sholat Lailatul Qadar. Itu tidak akan ditemukan. Atau mungkin saya tidak menemukan, dan sudah dibaca itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang sholat malam, nggak ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah double sholat malamnya, di awal malam tarawih, tengah malam tahajud, akhir malam Lailatul Qadar. Dan hadis yang sahih dan sharih yang menyatakan ketika Aisyah ditanya bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu bulan Ramadan, maka Aisyah menjelaskan bahwa Nabi itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan kecuali 11 rakaat. Itu sholat malam Rasulullah. Nah, namun terkadang Nabi 13 rakaat sholatnya karena ditambah dengan sholat iftitah sebelum sholat malam itu 2 rakaat. Nah, jadi sebenarnya kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih dan sharih, tidak ada dasar hadisnya yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah melaksanakan 2 kali sholat di bulan Ramadan. 1 sholat tarawih, 2 sholat tahajud. Yang ada malah justru Rasulullah itu melaksanakan sholat malamnya sampai hampir habis waktu subuh. Jadi yang diperpanjang oleh Rasul di bulan Ramadan itu bukan jumlah, tapi durasi. Bacaannya yang panjang-panjang. Jumlahnya tetap 11 rakaat. Dari mana kita tahu bahwa sholat malam Rasulullah 11 rakaat? Dari penjelasan istri beliau,
yaitu dari Aisyah. Dan tentu saja Aisyah ini adalah sahabiah yang paling mengetahui cara salat malam Rasulullah, karena beliau adalah istri Nabi yang mendampingi Nabi, menyertai Nabi di hampir setiap malam Nabi. Maka tentu Aisyah lebih paham salat malam Rasulullah. Menurut informasi dari Aisyah, Rasulullah tidak pernah menambah kecuali 11 rakaat. Jadi sebaiknya kalau kita ingin menghidupkan nanti malam-malam Ramadan, bukan double sholatnya, tapi durasinya yang diperpanjang. Sholatnya lama, seperti Rasulullah sholatnya sampai tengah malam, sholat Qiyamul Ramadan itu bahkan Nabi sempat sholat sampai hampir habis waktu sahur. Begitu Pak Haji. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, Ustaz. Silakan. Yang pertama, yang tadi yang waktu sholat yang sujud, melihat arahnya ke tempat sujud, ada juga sebagian yang melihat ke arah depan, sebagian yang Al-Baqarah 144. Yang pandangkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Terus dan itu juga sebagian dari Maliki kalau salah. Yang tidak yang meluruskan wajahnya ke depan. Tidak ke arah sujud. Itu yang pertama. Itu bagaimana itu yang apakah itu juga bisa membatalkan atau sampai membatalkan sholat atau masih sah? Yang kedua, apakah boleh juga ini kaitan juga mungkin dengan pandangan dan juga untuk membaca tadi kaitannya dengan di bulan Ramadan untuk membaca ayat-ayat yang cukup panjang dengan rakaat yang jumlah rakaat tadi yang 11, tapi rakaatnya yang panjang-panjang dengan membaca mushaf Al-Quran. Apa itu juga dibolehkan? Itu dua. Pasti Pak Ustaz. Ya, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Perintah itu bukan perintah menghadapkan wajah. Sebenarnya perintah itu bukan perintah menghadapkan wajah, tapi itu perintah menghadapkan seluruh badan, gitu Pak. Pada saat Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, meminta dipindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Pada saat itu Nabi sering berdoa dengan menengadah ke langit, memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kemudian tibalah waktunya Allah menurunkan perintah. Kata Allah, salah satu ayatnya, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, maksudnya itu adalah menghadap, bukan hanya sekedar wajah. Ini masuknya kategori balaghah kalau dalam ilmu sastra itu. Jadi termasuk kalimat majaz mimbabi itlaqil juz wa iradatil kul. Yang dimaksud adalah disebutkan, yang dimaksud mimbabi itlaqil juz menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang dihadapkan bukan hanya wajahnya, tapi seluruh anggota badan kita menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu dalam pengertian berkiblat, gitu Pak. Istiqbalul kiblat. Yang dimaksud ayat itu istiqbalul kiblat. Nah, adapun kaifiat sholatnya, pandangannya tetap mengarah ke arah tempat sujud. Wajahnya menghadap Masjidil Haram, jangan maling begini, jangan berpaling ke atas juga, tidak menunduk juga, tapi wajahnya menghadap ke arah Masjidil Haram, badan kita juga menghadap Masjidil Haram, kaki kita juga menghadap ke Masjidil Haram, tapi arah pandangan tetap memandang ke tempat sujud. Nah, begitu yang dicontohkan oleh Nabi. Jadi yang melihat ke tempat sujud itu bukan muka, tapi arah tatapan pandangan kita. Jangan melebihi dari area garis tempat sujud. Nah, itu maksudnya fawali wajhaka. Jadi bukan wajah
wajah di situ bukan mata. Bukan maksudnya mata, tapi wajah maksudnya seluruh badanku. Seperti dalam doa tadi yang kita baca. Di dalam doa iftitah. Dalam doa iftitah itu kan ada doa wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajah tu wajhi, aku hadapkan wajahku. Maksudnya bukan hanya wajah yang menghadap, tapi seluruh badanku menghadap kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang musyrik. Itu maksudnya fawali wajhak. Bukan ain, di situ bukan mata, tapi wajah dan badan. Begitu Pak Haji. Tadi yang mushaf. Mushaf. Baca dengan mushaf. Waktu Ya memang ini kalau kita melihat perintah tadi, ya, kalau kita melihat perintah Allah dalam Al-Quran, pada saat kita sedang sholat itu, ya mata kita harus melihat ke tempat sujud, bukan dengan melihat mushaf. Ya. Kalau ini kan kalau melihat mushaf berarti tidak melihat tempat sujud ini, tapi melihat mushaf Al-Quran. Kemudian sekarang ada juga yang pakai apa namanya tripod ya, pakai ini alat untuk membaca. Nah itu sebenarnya memang tidak membatalkan sholat, tetapi kalau kita melakukan itu tentu saja ada kaifiat yang terlanggar. Mestinya melihat ke tempat sujud, ini malah memandang Al-Quran. Tapi kalau sewaktu-waktu karena melirik, karena di belakang misalnya nggak ada yang hafal, ya melirik bagaimana bacaannya, bila sewaktu-waktu tidak apa-apa, hanya diusahakan tidak terus-menerus membaca mushaf. Gitu. Karena perintahnya juga dalam hadis itu, Iqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalau memang kita tidak mampu untuk membaca surat yang panjang, tidak apa-apa. Dan itu tidak ditekankan harus panjang, yang penting kita melaksanakan sholat malam itu dengan khusyuk, ya, dengan penuh khidmat, dan sesuai kaifiat. Kalau kita tidak mampu, lebih baik tidak memaksakan dengan memegang mushaf gitu ya, karena ada beberapa kaifiat nanti yang terlanggar. Begitu Pak. Ya, cukup ya Pak Kris. ya. Baik, kalau melihat waktu Pak Ustadz sudah jam 22 lebih 10 menit Pak Ustadz. Jadi ya. Mungkin kalau dibiarkan nanti pertanyaannya bisa sampai besok pagi, jangan-jangan Pak Ustadz. Iya, karena sholat itu banyak sekali PR-nya. Iya, iya. Dari itu kita tunda pertanyaan-pertanyaan dari jamaah untuk pekan depan, insya Allah kita masih berjumpa, insya Allah. Dan saya kira pertemuan hari ini cukup di sini ya Pak Ustadz, dan memang cukup hangat diskusinya, cukup banyak yang bertanya. Baik Pak Ustadz, mungkin itu dari kami. Mungkin Pak Ustadz mohon kesediaan untuk menyimpulkan dari hadis-hadis yang kita baca, yang tadi Bapak sampaikan, supaya kita ingat kembali. Kemudian mohon kesediaannya juga untuk menutup dengan doa. Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kajian kita berjalan dengan baik dan interaktif. Adapun kesimpulan yang dapat disimpulkan adalah, pertama, sebelum membaca surat Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah dengan beberapa pilihan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Silakan dipilih salah satunya, tidak dibaca semuanya. Tapi kalau hafal, semua dibaca dengan bergantian, dengan berganti-ganti. Kemudian yang kedua, sebelum membaca surat Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca isti'adah, memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca a'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, atau membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian nanti kita membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Fatihah sama. Dan ta'awud ini cukup dibaca pada rakaat pertama
setelah nanti naik ke rakaat kedua, ketiga, keempat, itu tidak lagi membaca ta'awud. Kecuali setelah salam, kita sholat lagi, ta'awud lagi. Ta'awud itu intinya dilakukan setelah takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, baru kemudian kita ta'awud. Dan selanjutnya tidak membaca ta'awud. Langsung saja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah kesimpulan dari kajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan diakhiri dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.